Tetap kita sebagai mantan pemain ya, Ya. pasti nggak jauh lah, nggak lari dari sepak bola. Sekarang ini yang saya lagi sedang berjalan ini melatih pemain-pemain muda yang ada di Kota Bekasi. Alhamdulillah dari sekian banyak kita SSB sudah ada timbul potensi pemain-pemain muda yang ada di Bibit-bibit Bekasi. unggul Sudah mulai mekar lah. Oh, udah mulai mekar, bukan bibit lagi. Contohnya adik kita Goli yang Oh, sudah iya, masuk iya. di level pemain tim nasional usia 17. Udah di Bekasi ya? Itu dari Bekasi. Kebetulan Bekasi Pride. kebetulan tinggal di Bekasi, tepatnya di daerah Cikunir ya. Itu alhamdulillah ada penerus lah dari Setelah kita. sekian lama. Sekian lama ya Bang Iko ya. Sekian lama. Nemunya gimana tuh Bang? Ya, karena program dari Ascot itu sendiri bahwa di Bekasi ini sedang menggalakkan kompetisi usia-usia dini ya, yang ada dari grassroots-nya, youth development-nya atau semuanya yang dari usia-usia yang buat suratin. Ini Pemkot berarti ya? Ini Pemkot, jadi Ascot masuknya. Jadi disitulah kita sedang menjalankan kompetisi yang usia-usia dini. Mudah-mudahan terlahir lagi ya, seperti goli-goli yang lain nanti. Goli-goli dan Nur Alim Yang dan Nur Alim. Bang Jabrik nih jadi kan terkenalnya dulu badannya menjulang tinggi kan di belakang kan. Saya berdiri minder tinggi banget. Tinggi banget. Tingginya berapa sih Bang? Ya kalau diukur sih kurang lebih hampir 182. Waduh. Ideal ya. Bisa selendang nih kalau basket bisa selendang. Siap. Kalau di zaman dulu tuh soalnya full back itu ya hanya beberapa mungkin yang kita lihat yang mungkin tingginya di atas 180 ya. Ya dulu mah Bang Arda kan kalau dulu main bola itu kan nggak dilihat kayak nggak sekarang kan, harus dipatokin harusnya tinggi pemain belakang. Dulu mah yang pendek aja bisa main bola kan gitu, bagus pakai kan gitu, berarti gesit. Tapi alhamdulillah dengan postur badan saya yang istilahnya mendukung untuk buat jadi pemain bola, apalagi di posisi pemain belakang ya ideal lah jadi pemain belakang. Iya, ini pemain belakang legendaris nih. Tapi sebenarnya dari awal tuh gimana Bang? Kisah Abang tuh dari awal merintis mungkin dari masa muda gitu sampai terakhir tuh kalau nggak salah satu pemain nasional yang lama berkecimpung di timnas ya. Bener. Hampir 15-14 tahun. 15 tahun. Ya mungkin saya bersyukur ya masuk di lingkungan para idola-idola saya yang ada di Bekasi. Waktu itu kan belum ada SSB Bang. Ya kan Bang Mika. Waktu itu masih ada yayasan atau klub. Oh yayasan deh. Ya di situ saya juga dulu emang berkeinginan menjadi pemain bola yang istilahnya yang diperhitungkan atau yang ada nama lah gitu. Karena ambisi saya waktu itu banyak sekali senior-senior saya yang bermain di tim nasional yang asli orang Bekasi. Contohnya Warta Kusuma, Maman Suryaman, Dudung Abdullah di situ kan, terus juga Umar Alatas. Nah, itulah mentor-mentor saya yang saya menjadi motivasi. Ya, jadi saya disitulah berlatih. Tepatnya mungkin Bang Miko juga tahu lah sama Bang Arda. Bang Miko alun-alun Bekasi. Itu kan dulu ada 2 lapangan bola betul. Depan di rumah sakit di situ. Disitulah saya berlatih sama senior-senior saya yang mereka masih bermain waktu itu di tim nasional. Pelatih pertama saya yang ada di klub Bekasi Putra namanya itu Oyong Lisa pemain. Ya kan? Itu tahun berapa tuh? Itu tahun berapa? Dia pemain tim nasional usia di tahun 70-an. Siapa yang nggak kenal Oyong Lisa? Pemain back lagi ya. Pas banget ya. Pas banget. Jadinya ilmunya langsung semuanya turun. itu saya ambil semuanya. Dan kebetulan idola saya yang di Bekasi itu Warta Kusuma. Mereka kan dia libero. Pemain belakang juga lagi, ya kan? Di situ saya mengidolakan dia. Alhamdulillah saya berlatih. Setiap dia pulang dari tim nasional selalu menularkan ilmu-ilmunya. Langsung ketemu. Jadi ya kan kalau ilmu-ilmu pemain belakang memang saya serap habis sama dia karena posisinya sama. Saya jadi pemain belakang. Disitulah saya digembleng sama Om Oyong Lisa dan juga senior saya. Disitulah. Jadi di situ karena saya mempunyai postur badan yang ideal juga, saya lebih condong jadi pemain belakang.
Saya belajar terus sama senior-senior saya. Alhamdulillah gitu loh. Di perjalanan saya di klub di mana akhirnya saya dipanggil untuk buat jadi pemain nasional dalam usianya kategori muda ya? usia muda. Di lingkungan mendukung ya. Mendukung sekali. Karena apa? Di Bekasi itu kan dulu kan lapangan itu di mana-mana Bang Miko. Jadi nggak kayak Ya kan? sekarang main Wah, jam-jaman sekarang bayar. kita bingung main jam-jaman gini, nunggu lagi antri. Dulu mah sampai kita capek ini main bola, lapangan ada di mana-mana di Bekasi ya. Iya. Sekarang kan sudah banyak perumahan, susah sekali sekarang cari lapangan bola. Bang. Bayarnya juga mahal sekarang Bang. Saya nggak tahu. Nggak usah curhat gitu dong. Kan kadang kita masih main kan Iya, jam-jaman. Disitulah saya masuk di tim nasional di usia yang masih relatif, walaupun dikategorikan tim nasional usia 19, tapi saya di usia 17 atau 18 tahun. Situlah asal mula saya cikal bakal saya jadi pemain tim nasional sampai senior di usia 17 tahun. Waktu tahun 89 setelah selesai kompetisi Suratin. Juara, di situ saya dipilih. Ada dari talent scouting dari pemandu bakat dari PSSI, waktu itu dari Irak pelatihnya. Jadi alhamdulillah saya masuk di situ kategori pemain yang bakal diambil untuk seleksi. Alhamdulillah sampai sekarang saya. 15 tahun di timnas. Tapi kalau ngomong-ngomong soal klub ya, sebelum timnasnya, ini satu-satunya pemain Persija yang punya lagu. Ya, iya betul. Dari semua pemain Persija. Baru tahu. Bang Jabrik aja dikasih lagu, Bang. Iya. Ini gimana ceritanya? Ya banyak historinya ya. Jadi sebenarnya sih saya pas Giran Bandung Raya bubar aja. Oh, jadi setelah Bandung Raya. Ya. Karena waktu itu saya antara ini tarik ulur antara saya diambil ke Persib atau ke Persija. Karena waktu itu pas Bandung Raya bubar, kita itu pemain-pemain inti yang dari Bandung Raya, Bang Mika, Bang Arda, itu dipaket. Nah, karena kan Pak Sutioso waktu itu jadi gubernur DKI itu mau Pak Bang Yos, ya. tim sepak bola Jakarta itu tim yang elit. Ibu kota soalnya. Ibu kota. Nah, akhirnya dia lihat karena lihat permainan Bandung Raya dulu dari tiki takanya bagus kan atau apanya. Itu habis juara Bandung Raya. Iya, habis juara Bandung Raya tuh. Akhirnya diambil lah. Setim itu termasuk sama pelatih-pelatihnya. Waktu itu saya sudah ditarik, sudah ke Persib disitulah. Makanya tuh bergejolak tuh di Bandung tuh kan. Kalau kita kan prajurit tuh, Bang Arda. Jadi kita mengikuti arahan dari manajemen Bandung Raya waktu itu. Akhirnya kita dipaket 11 pemain inti plus pelatih. Nah, disitulah terbentuklah Persija. Di perjalanan waktu atau apanya kan sempat rame tuh. Wah, kenapa Kang Nuralim nih nggak cinta Bandung atau apa gitu. Kalau saya kan profesional ya. Gimana bumi pijak situ ya saya. Langit dijunjung. Langit dijunjung. Akhirnya kebentuklah, nah mendatangkan lagi tuh pemain-pemain yang dari luar atau apa ya untuk buat jadi tim Persija yang solid kayak macam Widodo, Rocky Putirai, semuanya yang pemain-pemain nasional kumpul jadi satu. Memang ambisi Pak Sutioso waktu itu sebagai pembina Persija itu cukup tinggi. Akhirnya menjelmalah itu tim yang dream team banget di situ. Sudahlah makin inilah. Sampai sekarang, nah terus karena kecintaan saya, ya kan, karena saya juga orang asli Bekasi, wilayah Jawa Barat juga, tapi ya bapak kan orang-orang Betawi lah sana gitu. Jadilah karena orang Bekasi, orang Betawi, akhirnya lah kecintaan dari The Jackmania itu dibuatkan lagu lah saya. Waktu itu udah ada Jackmania? Waktu itu Gugun Gondrong waktu itu masih sedikit yang nonton nonton artis Bang Arda waktu saya main di Lebak Bulus itu belum ada semua fans belum ada fans-fansnya. Garis keras kayak sekarang ya. Ya waktu itu ada Bung Ferry ya, Bung Ferry, Gugun Gondrong sama Ipeh waktu itu kan kumpul semuanya termasuk saya gitu loh. Akhirnya terbentuklah The Jackmania. The Jack itu kan jari jempol telunjuk ya kan, identik dengan Jakarta. Akhirnya mereka di Jackmania udah makin lama tuh makin berkembang atau apanya semuanya karena apa? Penonton itu menikmati karena materi pemain Persija itu bintang semua waktu itu kan. Nggak ada bintang 7 ya. Kan? Puyer itu. Pusing dong malah. Ya. Akhirnya dibuatlah supporter yang bernama The Jackmania. Waktu itu ketuanya Gugun Gondrong beserta teman-temannya. Nah,
Akhirnya sampai sekarang. Terus gimana tuh? Ada lagunya Bang Jabrik tuh gimana ceritanya? Ya karena saya ya mungkin pemain banyak tuh ya. Pemain yang di luar dari Jakarta mungkin kan mereka itu kan karena profesional, ya kan. Kalau saya kan kelahiran Bekasi di orang Betawi juga kan, iya kan Akamsi. Jadi saya kecintaan mereka 100% total, saya mungkin lebih dari 200 total. 200%. Karena saya orang Betawi gitu loh, ya kan. Akhirnya tercetuslah dari teman-teman di Jackmania, khususnya para senior-senior yang ada di Jackmania, dibuatkanlah lagu. Mungkin kecintaan saya akhirnya dibuatkan lagu. Coba nyanyi boleh kali lagu. Bang Miko kan udah tahu juga kan lagunya kan. Saya lagunya lupa nih. Coba Bang. Jadi saya gini. Coba lagunya gimana lagunya? Anak singa asik-asik, anak dejek makin asik. Persija main cantik, dipimpin Kapten Jabrik, sudah pasti yang terbaik. Kapten Jabrik. Berarti kata-katanya itu pas banget gitu loh di saya. Itu kalau kita atau pribadi saya kalau di stadion waktu itu Lebak Bulus itu crowded banget ya memang Lebak Bulus. Udah merinding tuh satu stadionnya. Pas dinyanyikan itu Bang, itu lawan striker juga nggak lewat. Babat semuanya. Jadi kan kalau begitu motivasi buat kita sebagai pemain juga, termasuk pribadi saya juga, saya harus untuk fight untuk buat tim Persija. Alhamdulillah waktu itu di tim kita itu dream team. Terus memang yang sedang lagi bagus-bagusnya. Rocky Putira juga lagi. Rocky Putira, bayangin aja dulu. Sekelas Luciano Leandro. Terus di situ strikernya pemain nasional semua. Hampir di setiap lini pemain tim nasional semuanya. Bayangin. Dream team Persija. Karena alhamdulillah waktu itu kita masuk juga semifinal, kita kalah sama Semarang, PSIS, terus baru zamannya Ipan Kolep masuk lagi, akhirnya pas terakhir Sofian Hadi kita juara. Itu udah merem aja kalau jadi pelatih itu, tinggal nunggu waktunya juara aja kita. Oh berarti Ivan Kolev tuh sebelumnya tahun berapa Bang dia mulai masuk sepak bola Indonesia tuh? Wah Ivan Kolev tuh udah lama di Persija juga dia. Nah Persija juara itu peninggalan Kolep karena tim sudah jadi, tinggal waktunya aja. Akhirnya pergantian pelatih, akhirnya Sofian Hadi pelatihnya, ya tinggal duduk doang, tinggal kita aplikasiinnya di lapangan ya. Timnya bentukan Ivan Kolep. Ivan Kolep semua. Tahun berapa Bang? Hampir tahun 2000 lah. Dari 98 99 2000 lah itu. Akhirnya kita juara 2001. 2001 ya Persija juara ya. Nah, kalau tahun 2000 gitu kita masuk semifinal kalah sama PSIS. Harusnya kita menang itu. Bisa final kan gitu. Berapa kali sih Bang juara di Persija tuh pada karir Bang Jabrik? Kalau saya ya mungkin kalau untuk buat karir gelar juara waktu saya di Bandung Raya dan sekaligus jadi pemain terbaik ya kan. Jadi Persija Bandung Raya itu juara, terus Bandung Raya runner up, plus saya pemain terbaik, pindahlah saya ke Persija. Persija saya juara semifinal juga, juara Piala Kontinen di Brunei itu hampir 3 kali. Terus Piala Champion di Jepang. Banyak sekali lah kita yang ini. Itu bonus cair terus dong ya? Udah nggak bisa dihitung. Bang bonusnya berapa sih Bang? Ya zamannya dulu sama zaman sekarang mungkin beda ya. Tapi kan nilainya mungkin sama. Ya, maksudnya value waktu itu nggak bisa disebut ya. Soalnya gini mohon maaf. Ini deh pemain terbaik waktu di Bandung Raya deh. Di Liga. Waktu pemain terbaik itu zamannya saya tahun 9 berapa itu 95 lah. Pemain terbaik itu 95. Hampir 75 juta itu udah kayak tahun 95 loh itu. Tahun 95 bos. 95 juta. Bayangin. Tahun 95. Sebelum krisis moneter. Tahun 98 baru krisis moneter kan. Nah, itu di Persija tuh kita tuh. Oh, Persija ya. Kita lagi Persija saya. Gitu. Itulah perjalanan saya di liga yang untuk buat, tapi kan di tim-tim yang lain juga kan udah merasakan. Bonus paling gede pas kapan? Bonus ya kalau pas giliran juara ya kan. Berarti yang di Persija ya paling besar terakhir dong. Bandung Raya Persija. Itu kita jadi gini Pak, kalau kita juara mungkin orang bisa melihat gitu, oh bonus besar atau apanya. Tapi kan tergantung dari grade-grade-nya. Kalau pemain yang sering inti berapa, ya kan, yang cadangan berapa, yang nggak pakai kelas 1, kelas A, kelas B. Seperti itu.
Jadi saya nggak mau bisa membuka gitu. Tetap ada layering berarti. Ada ya? layering-nya. Kalau gitu. di timnas bonusnya lumayan. Alhamdulillah. Jadi Piala dulu, Tiger AFF itu. Iya, dulu zamannya kita ini kan nggak ada yang namanya itu ketua LIB. Ya. Ya tuh apanya, semuanya di satu, itu PSSI gitu ya kan bentuk waktu itu. Jadi kita ini per minggunya ada, setelah kita ada tur keluar itu kita juga beda, per harinya juga beda. Jadi waktu itu belum ada yang namanya per bulan, per minggu kita. Oh gajinya mingguan ya? Per mingguan. Weekly berarti ya. Weekly ya kan, weekend kalau Tapi ini Bang Nur Alim ini juga salah satu yang kiprahnya tuh di klub-klub nasional tuh udah banyak kok melintang ya. Dari Bandung Raya, ada Persija, sempat di Persija tim juga ya, Om? Persija. Oh, Persib juga. ya. Ya. Bontang Pupuk Kaltim. Berapa klub berarti semasa pada saat itu, berapa klub yang udah Abang sebagai? Kalau saya hitung-hitung ya di luar dari IPL, kan saya juga masuk IPL. Oh, iya, Girame itu ya. Kita ingat masa-masa itu ya. Masa-masa IPL. Tapi ya dari Bandung Raya, terus Persija, terus Pelita KS, Persita, Persib Bandung, Pupuk Kaltim. Waktu itu pas dari Pupuk Kaltim tuh saya tarik ulur tuh antara saya bertahan nggak di Pupuk Kaltim atau di PSM Ujung Pandang. Jadi waktu itu ada sempat komunikasi juga sama manajernya PSM. Tapi karena mungkin Pupuk Kaltim juga masih butuh saya, akhirnya saya udah beralih lagi. Sampai saya juga mendapatkan istri juga orang. Wah, ini temu jodoh jadi. Iya, jodoh saya. Misi Mbak. Ya, jadi yang saya bela itu alhamdulillah Bang Mika, Bang Arda, itu tim-tim yang mereka waktu tahun-tahun itu yang mereka tim-tim elit lah. Jadi saya dapat tim itu alhamdulillah yang tim-tim yang berkualitas. Tim Nah, selama di klub tadi ada partner yang menurut Bang Jabrik nih, wah soulmate gue emang dia nih. Nah, ada nggak Bang? Atau pelatih sesama fullback atau kiper mungkin? Iya. Kalau saya ya, entah itu di klub atau apa, tapi di tim nasional itu saya banyak sekali, karena yang mungkin kan kadang-kadang di tim nasional itu saya berbicara di tim nasional dulu ya, teman-teman yang di tim nasional itu mereka kan kadang-kadang kan kalau tur keluar atau kemana itu kan satu kamar itu harus berdua. Ya kan? Iya, jadi saya harus pemain belakang sama pemain belakang, striker sama striker, karena memang harus begitu biar nanti apa, kita harus ada chemistry, harus ketemu, dan kita juga harus sehati sama mereka kan gitu. Kalau saya sama Bang Arda rasanya, gua kalau bola gua di sini, gua ke sini, lu harus ke sini ya. Jadi ketemu tuh kalau kita mau ngobrol, kalau lagi tidur kita atau apanya gitu. Disitulah suatu chemistry itu ketemu dikala kita satu kamar. Nah, kalau untuk buat satu striker, satu pemain belakang atau apanya, itu kan kita berdiskusi atau apanya kan di situ. Nah, sohib saya di tim nasional itu pasti duet saya, Aples Tecuari, Eko Pujianto, Bejo Sugiantoro almarhum, dan Khairil Anwar, Agung Setiabudi, Aji Santoso. Di situ kita satu sama lain. Legend semua tuh. Disitulah saya suka sekamar sama Mas Eko Pujianto yang sekarang jadi asisten pelatihnya Indah Sapri di usia 20, sama Coach Bima juga ada. Di situ. Saya tetap duetnya sama Aples. Sekarang kita berubah ke timnas kali ini ya, Mas ya. Siap. Kalau timnas ini awal mula karir Bang Jabrik di timnas tuh tahun berapa, Bang? Abang juga kayaknya mungkin belum lahir ya. Jadi alhamdulillah Bang Arda, Bang Miko, saya mengawali karir itu di tim nasional itu menjenjang ke tim nasional karena ada penyeleksian kompetisi Suratin. Waktu itu Bekasi masih zamannya Persikasi. Belum ada pemekaran Persipasi kan, masih ada Persikasi. Situ Persikasi juara ya kan. Dinobatkan juara pertama, akhirnya ada penyeleksian. Nah, waktu final di Jawa Tengah itu ada talent scouting dari PSSI yang waktu itu ditunjuk pelatih dari Irak. Saya lupa lagi namanya apa gitu. Nah, dari yang juara Bekasi itu Persikasi itu ada 6 orang.
Masuk list. Yang masuk untuk seleksi di tim nasional 19. Banyak juga 6 orang. Iya 6 orang karena kita juara kan. Banyak nggak apa-apa kalau kita juara kan gitu kan. Jadi kita bermarkas di base campnya itu di Taman Wiladatika Cibubur. Oh, Cibubur. Awal mulai karir saya di tim nasional dari junior tuh Bang Arda. Usia berapa berarti? Usia itu waktu itu walaupun dikategorikan youth usia 19 tahun, tapi saya waktu itu usia saya masih 17 atau 18 tahun. Oh, pantas panjang nih masa. Makanya masanya panjang di situ kan. Akhirnya dari situlah saya mengikuti karir, nggak langsung pemain senior. Usia 19, usia 20, 21, 23 baru jenjang ke nasional. Tapi saya dibatas dari usia saya pas giliran 23 saya udah langsung. Kenapa? Mungkin ada skill atau kelebihan saya yang jadi pemain, apalagi postur badan mendukung atau apanya. Dari usia 19, usia 21 saya langsung ke pemain tim nasional. Tapi saya waktu itu kan ngeri-ngeri kan pemain-pemain senior-senior saya kan waktu itu Sudirman, bayangin tuh. Terus Jaya Hartono, Robi Darwis, wah pemain-pemain yang melintang semua di timnas. Saya masuk di tim nasional senior juga udah alhamdulillah bersyukur banget saya gitu. Karena idola-idola saya yang waktu pemain belakang itu panutan semuanya. Saya nggak ada ambisi untuk buat jadi pemain inti. Sudah masuk di tim nasional senior aja udah bersyukur saya. Tapi saya ada suatu saat saya dikasih kesempatan, saya akan membuktikan usia nggak jadi penghalang ya kan. Kalau kita punya skill, punya kualitas atau apanya, pelatih itu nggak bakalan tutup mata. Mental tuh juga penting banget. Mental harus penting. Saya kan mentalnya mental kuda. Karena apa? Usia di 19 tahun waktu itu saya ada ikut bimbingan program dari Pak Sigit, waktu itu anaknya Pak Soeharto. Saya Pusdikpom, Pusat Pendidikan Polisi Militer saya, Bintal saya. Seperti tentara, pas pampres saya di sana. Militer juga lagi. 3 bulan saya di sana, disiksa. Penting dari perut sampai atas itu nggak apa-apa disiksa. Asal jangan dari perut ke bawah nggak boleh. Karena apa? Aset negara ini. Gitu. Jadi saya mentalnya mental kuda sekarang. Dilecut makin jadi saya. Jadi kalau KDM udah dari zaman militer, ini udah dulu nih. Udah saya duluan. Ya. Akhirnya waktu itu sempat saya dari para komandan yang ada di Pusdipom ada sempat bicara gini, kamu main bola apa pengen jadi tentara? Kalau pengen jadi tentara kamu tinggal masuk, siap komandan, saya bilang gitu. Tinggi sih udah tinggi. Saya mau jadi pemain bola, nggak jadi tentara gitu. Sekarang kan dilihatnya, karena kan sekarang kan udah beda lagi situasinya. Ada PSAD lah sekarang kan atau apanya, dulu nggak ada. Karena memang cita-cita saya pengen jadi pemain bola nasional waktu itu. Gitu. Berarti masuk di zaman Primavera juga ini ya? Wah, Primavera itu saya kan waktu itu jadi pemain timnas senior, tapi Kurniawan CS sama Bima Sakti itu kan Primavera usia 19 waktu bermain di Italia. Saya usia mudanya sama beliau, tapi saya udah di senior gitu loh. Akhirnya waktu itu saya dipanggil sama senior waktu kompetisi ini, tiket sudah ada itu Om, sebenarnya saya mau berangkat. Tapi ya namanya rezeki kan enggak kemana, tapi tetap saya berangkat walaupun dalam situasinya kompetisinya berbeda gitu loh. Alhamdulillah saya nggak bergabung juga. Akhirnya waktu itu Bandung Raya itu lagi mau 4 besar di Senayan. Oh, barengan momennya. Iya, barengan. Akhirnya enggak.